Banyak orang bilang harus beli mesin jahit dulu atau harus pintar jahit dulu sih. Nah, ini jawabannya ada di diri kalian masing-masing, karena ini termasuk atau tergantung daripada pola pikir kalian. Ada yang merasa harus belajar sendiri, ada juga yang berpikiran harus punya keahlian dasar dulu, punya kemampuan dasar dulu, baru keahlian berikutnya dikembangkan melalui kursus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube K&L Backmaker. Di konten video kali ini saya ingin sharing ya teman-teman, sharing tentang sesuatu yang saya ketahui, tentang sesuatu yang pernah saya alami. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ingat, saya bukan seorang profesional, bukan seseorang yang memiliki toko mesin jahit, tapi ini cerita saya pribadi ketika dulu memutuskan memilih membeli sebuah mesin jahit. Kegalauan yang pertama kali dialami seseorang ketika ingin belajar menjahit adalah memilih jenis mesin jahit apa yang akan dia pilih atau yang akan dia beli. Apalagi buat ibu-ibu, buat emak-emak, mengurus perizinan ke suami dan lain sebagainya untuk membeli mesin jahit. Sudah dapat izin, pas weekend hari libur diajak ke toko mesin jahit sama suami, tapi pas nyampe toko lihat mesin jahit berjejer, kepala puyeng, malah pusing karena keterbatasan informasi, karena belum memutuskan mesin jahit apa yang akan dia beli. Tapi it's okay kalau pelayan atau penjualnya di toko tersebut masih ramah dan mau menjelaskan ke kalian mesin jahit mana yang bagus dan yang direkomendasikan untuk kalian. Tapi kalau toko lagi rame, pelayannya judes, pedas kayak seblak, saya jamin Anda bakalan dongkol, ngerasa kurang diperhatikan, kemudian pulang dengan tangan hampa. Iya. Sebetulnya mesin jahit itu sangat beragam, mulai dari jenis, kemampuan, feature, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya kelompokkan sedikitnya ada tiga jenis mesin jahit. Tapi mulai dari subcabang dan lain sebagainya bukan di video ini saya jelaskan. Yang pertama, mesin jahit hitam. Mesin jahit hitam klasik, mulai dari merek Singer, kemudian yang paling familiar adalah Butterfly, kemudian yang kedua mesin jahit portable. Nah, mesin ini paling banyak ragam tipe yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, mesin jahit high speed atau mesin jahit industri. Sebelum memutuskan untuk membeli, untuk memilih, ada baiknya kalian pertimbangkan dulu, sebetulnya kalian kepengen beli mesin jahit itu untuk apa? Apakah untuk menjahit gorden, untuk membuat pakaian, untuk permak, perbaikan atau perubahan, atau untuk sebuah produksi yang besar. Oke, sedikitnya ada 3 faktor penting yang perlu diperhatikan sebelum memilih mesin jahit untuk pemula. Yang pertama, budget. 1 juta oke, 2 juta cukup, 3 juta bagus. Kalau soal budget, menurut saya ya nggak usah dipaksakan, sesuaikan saja dengan range budget kalian. Kalian bisa cek di e-commerce dengan gampang, melihat atau mempelajari budget harga-harga mesin jahit terkini, bisa di e-commerce ternama atau tanya di Om Google.
Itu sih biasanya mesin yang sudah dikomputerisasi atau digital. Jadi ada layarnya, kemudian dilengkapi dengan tombol-tombol, dan desain bodinya memang keren banget. Tapi sebenarnya secara fungsi nggak ada bedanya dengan mesin-mesin portable manual lainnya. Yang kedua, merek. Biasanya ini yang sering bikin kalau para pemula untuk memilih mesin jahit mana yang akan dia beli. Sama dengan poin yang pertama tadi, kalian bisa kenalan dulu dengan beragam merek yang ditawarkan di Indonesia. Untuk merek sebenarnya kalau buat saya pribadi ya penting nggak penting sih, tapi kalian kalau bisa cari saja merek yang spare partnya mudah kalian temukan, karena bagaimanapun juga mesin jahit juga mirip dengan mesin-mesin lain seperti sepeda motor dan lain sebagainya yang membutuhkan perawatan khusus, atau bila ada kerusakan kalian gampang mencari suku cadangnya atau spare partnya. Jadi boleh dikatakan ya nggak terlalu penting. Kalau ngomongin soal keawetan dan lain sebagainya ya balik lagi ke pemakaian dan perawatan. Jadi tergantung si pemakai juga. Sama lah kayak kita ngomongin handphone, kalian punya handphone bagus merek Apple tapi kalian jomblo, ya bijak. Apalagi kalau melihat mantan pacar pamer pacar barunya di sosial media, wah pengen rendem HP pakai minyak gas. So ingat, kalau kalian punya mesin jahit, ya baiknya melakukan perawatan secara intensif, berkala, dan hati-hati dalam pemakaiannya. Trust me, insya Allah mesin kalian bakal awet. Mesin jahit yang saya pakai sampai sekarang masih enak. Alhamdulillah udah dari tahun 2012. Sudah sekitar berapa tahun? 11 tahun. Sombong amat. Yang ketiga, jangan mudah terbuai dengan omongan para sales tentang fitur ya teman-teman. Perlu diketahui mesin jahit, khususnya untuk portable misalkan, itu dilengkapi dengan aksesoris yang katakanlah memiliki kemampuan khusus untuk menjahit sesuatu. Namanya sepatu mesin jahit. Misalnya ada sales yang bilang mesin jahit ini bisa dipakai buat menjahit sifon misalnya. Semua tipe mesin jahit itu bisa, asalkan kalian tahu nomor jarum berapa yang harus dipakai dan diganti sepatunya. Tidak semua mesin jahit mahal fiturnya bisa dipakai. Seperti kata pepatah, buat apalah tampan kalau tidak jantan. Saya kasih contoh, ada satu mesin mahal, dia ditawarkan ratusan tipe jahitan, tapi mesin yang sederhana punya istri saya misalnya, dia punya hanya 25 tipe jahitan, 25 fitur jahitan, tapi yang biasa dipakai cuma 3 fitur, lurus, zigzag, dan lubang kancing. Jadi sebetulnya nggak semua fitur bakal kalian pakai. Kalau saya pribadi, saya menggunakan mesin jahit model high speed. Itu untuk industri karena saya memang produksi setiap hari menggunakan mesin tipikal GC6281. Sekian saja penjelasan saya seputar memilih mesin jahit untuk pemula. Penjelasan di atas murni dari pengalaman saya pribadi, ditambah dengan browsing di internet dan juga cerita-cerita dari teman-teman yang lain. Jadi kalau ada salah mohon dikoreksi. Sekali lagi, saya bukan seorang yang ahli atau profesional. Saya juga tidak punya mesin, tidak punya toko mesin jahit. Jadi kalau salah, sekali lagi mohon dikoreksi. Oke, terima kasih. Cerita dari saya tersebut murni, bukan endorsement. Jadi sebetulnya keputusannya balik lagi ke kalian, mau memutuskan membeli mesin jenis apa, tipe berapa. Baiknya saran saya kalian perbanyak browsing dulu aja. Terima kasih, jangan lupa di like, di komen,
dan share jika postingan saya kali ini dirasa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.